Asal mula Danau Toba. Di sebuah desa di wilayah Sumatera Utara di Tapanuli tinggallah seorang laki-laki bernama Toba, hidup seorang diri di gubuk kecil. Toba adalah seorang petani yang sangat rajin, bekerja setiap hari menanam sayuran kebunnya sendiri. Hari demi hari, tahun demi tahun umur semakin bertambah, petani tersebut pun mulai merasa bosan hidup sendiri. Terkadang untuk melepaskan kepenatan dia pun sering pergi memancing ke sungai besar dekat kebunnya. Suatu pagi ia pergi ke sungai untuk memancing. Sampailah dia di mana tempat biasa dia memancing. Mata kail dilempar sembari menunggu, tiba-tiba kailnya tersentak, sontak dia menarik kailnya. Dia pun terkejut melihat ikan tangkapannya kali ini. Wow, sungguh besar sekali ikan mas ini. Baru kali ini aku mendapatkan ikan seperti ini, teriaknya sembari menyudahi kegiatan memancing dan dia pun segera pulang. Setibanya di gubuk kecilnya, pemuda itu pun meletakkan hasil tangkapannya di sebuah ember besar. Betapa senangnya dia, ikan yang dia dapat bisa menjadi lauk untuk beberapa hari. Dia pun bergegas menyalakan api di dapur, lalu kembali untuk mengambil ikan mas yang ditinggalnya di ember besar. Betapa terkejutnya dia melihat kejadian tersebut. Ember tempat ikan tadi dipenuhi uang koin emas yang sangat banyak. Dia pun terkejut dan pergi ke dapur. Di sana pun dia kaget setengah mampus. Ada sosok perempuan cantik berambut panjang. Kamu siapa? Aku adalah ikan engkau pancing di sungai tadi. Uang koin emas yang diember tadi adalah sisik-sisik yang terlepas dari tubuhku. Sebenarnya aku adalah seorang perempuan yang dikutuk dan disihir oleh seorang dukun karena aku tidak mau dijodohkan. Karena engkau telah menyelamatkan aku dan mengembalikan aku menjadi seorang manusia, maka aku rela menjadi istrimu, kata ikan tadi, yang kini sudah menjelma kembali menjadi seorang perempuan cantik. Perempuan cantik tadi juga mengutarakan kepada petani tadi sebuah syarat dan sumpah bahwa jika suatu hari nanti ketika engkau marah, engkau tidak boleh mengutarakan identitasku sebab jika engkau mengatakan itu, maka akan terjadi petaka dan bencana besar di desa ini. Petani itu pun menyanggupinya, dan akhirnya mereka menikah. Hari demi hari mereka pun hidup bahagia. Apa yang diharapkan petani selama ini pun sudah terwujud. Sampai mereka pun dikaruniai seorang anak laki-laki dan mereka memberi namanya Samosir. Samosir pun tumbuh besar. Dia pun sudah bisa membantu orang tuanya. Setiap hari Samosir di saat siang selalu mengantarkan makan siang buat ayahnya yang sudah dimasakin oleh ibunya. Tidak biasanya, kali ini Samosir terlambat mengantarkan bekal orang tuanya. Di perjalanan Samosir mencium bekal yang dibawanya untuk orang tuanya, kelihatannya enak gumannya. Samosir pun mencicipi masakan ibunya, dia tidak sadar bekal itu dimakan hampir habis. Samosir pun tersentak dan bergegas menuju kebun ayahnya. Dia melihat ayahnya sudah kelaparan dan kehausan. Merasa berat, Samosir pun memberikan bekal kepada ayahnya. Dan terkejutlah ayahnya melihat isi bekal yang diberikan Samosir. Iya Among, Samosir tadi lapar dan aku makan, kata Samosir kepada ayahnya yang terlihat emosi. Spontan ayahnya marah dan melempar bekal yang sudah kosong, sembari berkata kepada Samosir, kurang ajar kau Samosir, dasar anak ikan kau ini. Samosir pun menangis dan pergi berlari menuju rumah menemui ibunya. Ibu, ayah marah besar Samosir disebut anak ikan. Kata Samosir kepada ibunya. Ibunya pun menangis. Seketika itu ibunya menyuruh Samosir berlari ke sebuah bukit di ketinggian. Lalu hujan pun semakin deras, gemuruh dan petir pun menyambar-nyambar seketika itu. Air pun meluap sampai menenggelamkan seluruh desa itu. Sumpah itu dilanggar, akhirnya tengenanglah seluruh desa itu dan genangan itu berbuah menjadi danau, yang kini disebut Danau Toba. Lalu pulau tempat Samosir berlindung disebutlah Pulau Samosir.